Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini perkenalkan saya Stefanuel Perkenalkan Jenis Priyanto dengan nomor NPM 230810101059. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eh, game yang saya buat untuk eh, pemrograman berbasis objek. Jadi di sini saya menggunakan C++ untuk membuat gamenya. Ya, jadi di sini saya menggunakan IOStream, Vector, Unio, Windows, CST, Delete, dan Algoritma. Nah, jadi di sini saya menggunakan dengan width 20, height 10, dan jumlah eh, hantunya adalah 4. Nah, kenapa di sini ada hantu? Nah, jadi di sini saya membuat game, yaitu game Pac-Man. Jadi itu eh, Pac-Man saya definisikan sebagai P untuk objeknya, lalu hantu itu sebagai O, dan makanan untuk Pac-Man-nya itu adalah bintang. Nah, jadi di sini saya membuat mini game Pac-Man. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara game ini bekerja dan eh, apa kelas dan objeknya, apa konstruktor dan destrukturnya, dan inheritance-nya. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, eh dari kelas dulu. Jadi game object itu adalah kelasnya. Jadi semua harus bermula dari game object. Nah, yang dimana eh, X dan Y-nya adalah sebagai konstruktornya. Jadi setelah objek ini game object ini dimulai, jadi saya memanggil objeknya sebagai X dan Y. Nah, lalu di sini eh, ada destructor, yaitu dipanggil saat objek untuk dihapus. Jadi ketika game sudah selesai, baru game objek ini bekerja. Namun di sini eh, saya katakan sebagai pengecualian karena eh, hanya dipakai setelah game over atau you win atau sesudah memainkan pertandingan. Maaf. Nah, jadi di sini ada fungsi virtual yang harus diisi di kelas turunan. Nah, itu di bagian yang, nah yang ini, sebagai virtual void draw. Oke. Nah, lalu kita di sini mempunyai kelas Pacman public game object. Nah, jadi Pacman di sini itu adalah eh, objek dari si kelasnya. Karena kelas tadi itu game object, maka Pacman di sini adalah eh, objeknya. Nah, lalu di sini ada in goes eaten, full powered up. Nah, jadi kita mengondisikan di mana Pacman itu masih belum punya kekuatan apa-apa. Jadi masih eh, perlu yang namanya aksi dari si Pac-Man ini. Jadi kita mengibaratkan sebagai in C dan in Y di sini. Nah, jadi masih belum ada hantu yang dimakan, lalu part up false. Nah, lalu kita tidak lupa untuk memberikan destructor pada si Pac-Man ini ketika game telah berakhir. Nah, lalu di sini kita memberikan fungsi untuk gerakan si Pac-Man-nya. Nah, jadi untuk maju, saya memberikan W atau arrow ke atas, direction 72 ini. Lalu else if, berikan ke bawah,
yaitu sebagai S. Nah, directionnya ke bawah, lalu directionnya A itu untuk ke kiri, dan D untuk ke kanan. Sudah sesuai dengan arrow-nya. Nah, lalu kita mengibaratkan, nah, si Pacman ini, void draw vector override ini sebagai si P. Jadi, kita mengibaratkan untuk gambar Pacman itu sebagai P. Nah, jadi di sini adalah bagian dari inheritance-nya. Nah, di sini kita lihat Ghost sebagai objek dari si kelas. Jadi game object. Jadi di sini kelasnya itu tetap game object dan di sini objeknya itu ada dua, yaitu Ghost dan si Pac-Man. Nah, di sini juga Ghost itu eh, saya arahkan untuk bergerak random. Jadi ketika ketika Pac-Man punya kekuatan, maka si Ghost ini akan bergerak ke sana kemari. Nah, tapi ketika si Pac-Man belum mendapatkan kekuatan, maka Ghost akan mengejar si Pac-Man. Nah, ini directionnya random, ke atas bisa ke kanan, bisa ke bawah, dan lain sebagainya. Nah, untuk void draw-nya, saya gambarkan Ghost sebagai O. Nah, jadi ada kelas utama untuk mengatur gamenya. Nah, jadi, nah ini Pac-Man player itu sebagai objek Pac-Man, yaitu untuk usernya. Nah, lalu Ghost-nya ini mempunyai power up di sini. Saya gambarkan sebagai uh, empat Ghost tadi. Nah, di sini di public ini game ada constructor. Jadi constructor gamenya ada di sini. Lalu saya memberikan beberapa peta awal, yaitu untuk peta gamenya di sini. Ya, dan ini adalah petanya. Nah, kita tidak lupa untuk memberikan destrukturnya juga di sini. Nah, lalu bagian bawah ada, nah, jadi di bagian ini eh, kita tidak lupa untuk memberikan eh, mainnya. Jadi ini adalah cek utama untuk memulai game ya. Jadi mungkin sekian terkait penjelasan saya. Untuk lebih lanjutnya,
Nah, jadi untuk lebih singkatnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dan objeknya. Woi, ojo rame-rame, woi. Aku ini nggak video. Jadi di sini akan menjelaskan eh, sedikit tidaknya untuk menjadi suatu ringkasan dari penjelasan saya. Jadi kelas dan objek itu adalah kelas itu kita ibaratkan sebagai eh, keseluruhan game. Nah, jadi di keseluruhan game ini kita menaruh beberapa objek di dalamnya pasti. Nah, jadi objeknya itu berupa Pac-Man dan siklusnya itu. Nah, jadi Pac-Man yang player 1,1 itu adalah karakternya dan Ghost yang tadi itu adalah hantu-hantunya. Nah, untuk constructor dan destructornya, nah, constructor itu kita ibaratkan sebagai suatu peraturan. Jadi, yang Pac-Man in X dan in Y, game object, di bagian sini. Nah, ini adalah suatu peraturan awal, yaitu berbentuk konstruktor. Nah, jadi kalau misalnya Pac-Man baru itu berada di posisi X dan Y. Jadi belum bisa melakukan apa-apa kecuali dia melakukan suatu aksi yaitu makan si bintang. Nah, destrukturnya itu ketika selesai digunakan. Nah, inheritance yaitu eh, yaitu warisan itu seperti semisal ketika mereka berada pada posisi XY. Nah, itu si Pac-Man-nya itu akan mewarisi dari kelas si game objeknya. Jadi apa yang game objek punya, maka si Pac-Man ini juga pasti punya. Jadi ketika si Pac-Man-nya makan bintangnya, nah maka akan mendapatkan suatu kekuatan. Jadi dia bisa makan si hantu-hantunya sehingga kita bisa mencirikan si inheritance-nya itu sebagai suatu pewarisan. Jadi eh, mungkin kita bisa run. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi si Pac-Man-nya ini saya buat supaya bisa bergerak sendiri tanpa harus eh, menggunakan arrow terus-terusan. Oke. Apabila Pac-Man belum makan bintang, maka dia bisa terbunuh kapan saja oleh si hantu ini. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.